Halo Difki, jadi untuk keluhannya apa ya sebenarnya sekarang ini? Jerawat sama ada beberapa bekas bopeng sih di muka. Oke, untuk jerawat dan bekas bopeng ya, berarti ini kita kali ini ingin lebih fokus untuk treatment untuk mengatasi di masalah di bopeng-bopengnya itu, bekas-bekas jerawatnya ya. Jerawatnya memang sudah lama ya berarti? Sebetulnya dulu sempat ada treatment juga di salah satu dokter, udah sempat kinclong tuh, udah sempat bersih, nggak ada masalah. Terus masuk pandemi ini tuh akhirnya kemarin, masuk pandemi banyak begadang, terus memang karena pekerjaan musisi, emang akhirnya dituntut untuk membuat lagu tuh kata-kata emang buatnya malam, terus makan jadi nggak beres kan karena kira nggak, udah mulai pandemi ini lah makin meradang semuanya. Atau mungkin sempat karena berhenti treatment waktu yang sama dokter sebelumnya, mungkin ketergantungan, aku nggak tahu tuh. Oh ya, terus khusus untuk scars dan bopengnya sudah ada tindakan yang dilakukan belum? Belum sama sekali. Belum ya. Ada. Sama sekali. Oke, berarti kali ini kan kita mau fokus untuk di area scars atau bopeng akibat jerawatnya. Pada prinsipnya sih masalah scars itu kan berarti sudah ada gangguan pada struktur kulitnya ya, dan kulitnya itu dan gangguannya itu pada struktur yang lebih dalam. Karena itu memang masalah bopeng ini tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal apabila kita hanya memakai obat saja, misalnya krim atau obat yang minum, itu semua tidak akan bisa menghasilkan hasil yang memuaskan. Karena itu sebenarnya untuk masalah scars ini kita harus menggunakan kombinasi dari berbagai macam tindakan atau treatment medis agar jaringan luka itu bisa kita perbaiki sehingga bopengnya itu gampangnya bisa naik atau bisa permukaan kulitnya, tekstur kulitnya bisa datar kembali seperti sebelumnya itu. Nah, karena itu nanti kita rencanakan kombinasinya. Pertama nanti kita bisa gunakan yang namanya subsisi, lalu nanti akan kita gabungkan juga dengan peeling atau untuk exfoliation-nya, lalu nanti akan kita kombinasikan juga dengan yang namanya teknik cross untuk memperbaiki jaringan lukanya, dan nanti terakhir akan kita kombinasi juga dengan laser khusus untuk regenerasi jaringan kulit, yaitu dengan laser fractional seperti itu. Dokter Reza, karena ini mungkin pengalaman pertamaku, emang karena mungkin belum pernah sebelumnya ada tindakan macam-macam, dan ada tuntutan untuk pekerjaan, perform segala macam, syuting dan ini. Efek sampingnya apa sih? Efek samping dari tindakannya. Misalnya laser ya, yang nanti akan kita lakukan juga. Nah, untuk laser ini memang ada beberapa faktor yang bisa nanti mempengaruhi hasil atau keberhasilan dari lasernya itu sendiri. Nah, tindakan laser itu sebenarnya ternyata hanya berpengaruh sebagian saja. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah persiapan dulu di depan sebelum laser, dan nanti setelah lasernya itu sendiri, untuk mengurangi efek sampingnya sama agar nanti hasil dari lasernya jadi maksimal. Nah, efek samping yang biasa ditakuti itu biasanya segera setelah laser biasa kemerahan pada kulitnya, seperti ada kemerahan, lalu nanti seperti ada sedikit pengelupasan pada area-area scarsnya, dan kadang-kadang efek yang tidak kita harapkan adalah nanti bisa ada masalah pigmentasi, seperti kulit yang malah terlihat sedikit kusam, dan itu nanti membutuhkan waktu agar dia bisa berangsur-angsur pulih. Nah, efek-efek itu sebenarnya bisa kita minimalisir dengan beberapa hal. Misalnya, nomor satu adalah segera setelah laser, pasien harus menghindari paparan matahari yang berlebihan, seperti itu. Lalu juga harus rajin menggunakan sunscreen, terutama untuk wajah, minimal SPF 30, dan itu harus dipakai secara rutin setiap hari, pagi dan siang seperti itu, dan harus diulang setiap 2-3 jam. Sehingga nanti perbaikan kondisi kulitnya bisa optimal. Setelah itu juga nanti kita akan
agar hasil lebih optimal nanti akan kita gabungkan juga misalnya dengan produk-produk pelembab ataupun skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Seperti itu. Dan untuk mencegah biar nggak datang lagi gimana jerawat? Biar nggak. Kalau mencegah jerawatnya berarti kita harus memutus dulu faktor-faktor yang mencetuskan jerawat. Jerawat itu kan pasti faktornya ada banyak. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar. Faktor dari dalam bisa secara genetik, misalnya turunan punya bakat jerawat, itu pasti mempengaruhi setiap orang ya. Itu kan berbeda-beda. Lalu faktor-faktor yang lain adalah dari hormon. Hormon itu nanti juga yang akan mempengaruhi produksi minyak, jadi wajahnya berminyak, wajahnya rentan jerawat, seperti itu. Nah, bagaimana untuk memperbaiki itu? Pertama dari diet, harus yang seimbang, makanan yang bergizi, terus teratur, lalu juga pengaruh dari pola tidur, seperti sering begadang, kualitas tidur yang kurang baik, itu semua nanti akan berpengaruh negatif terhadap hormon. Lalu juga asupan cairan harus cukup juga untuk menjaga kelembapan kulitnya. Lalu faktor-faktor dari luar, apabila aktivitasnya memang tuntutan pekerjaan di luar, sering tampil di depan kamera, sering bekerja hingga larut malam, otomatis, atau apalagi sering menggunakan make up, itu semua faktor-faktor yang harus kita perbaiki dulu. Karena semua yang seperti make up, lalu seperti aktivitas-aktivitas yang berada di luar ruangan, banyak terpapar dengan polusi, itu semua juga bisa menyebabkan jerawat semakin berat, seperti itu.